Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini cuaca cerah. Mudah-mudahan kalian tetap bersemangat untuk nanti kita belajar di pagi hari ini. Tapi sebelum belajar kita lebih dahulu berdoa. Mudah-mudahan nanti ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua, berkah dan juga menjadi jalan terang untuk nanti kamu menggapai masa depan yang gemilang. Ketua kelas Mas Noval, silakan dipimpin berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran pada materi ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka madlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Muntakadir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qadir. Bi asma'ikal husna ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa dhurriyyatina kaffir an sayyi'atina wastur ala uyubina wajbur ala mansa'ina warfa' darajatina wazidna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan shalihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih absadana daiman hayalina illal khairil qaidana anil syarri ba'idana wal murbarajahuna akhiran minal muna baligh maqasidana waqdi hawaijana walhamdulillahi alladzi hadana sholli wa sallim ala Rasulil rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Alhamdulillah rabbil alamin. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahu. Oke, baik. Pak Faiz absen terlebih dahulu. Oke. Anggun Mailani. Hadir. Ardi. Hadir, Pak. Argo. Haryadatu. Azizah. Hadir. Bella. Hadir. Bella sakit. Cahaya Noval. Salih. Mayoritas hadir semua. Tadi Mbak Bella sama Mas Prian ya yang sakit, kita doakan mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya, segera sembuh dan besok bisa kembali bersama kita untuk belajar bersama. Ya baik, biar lebih semangat sebelum memulai pembelajaran kita ice breaking dulu sambil kita cek kerapian. Silakan berdiri semua. Silakan kamu lihat kanan kiri teman kamu. Udah rapi, dirapikan dulu. Udah rapi semua? Bisa kerapian dulu, udah rapi, bersih, nggak ada sampah. Oke, kita ice breaking sebentar. Nanti kalau Pak Wais bilang tepuk ya. Kalau tepuk satu berarti tepuknya sekali. Tepuk satu, rock. Kalau tepuk dua, tepuk dua. Kalau tepuk tiga, sekali lagi tepuk dua, tepuk tiga. Nah, cuma nanti kalau Pak Wais nggak ada kata tepuk di awal, berarti cuma bilang tiga, gitu toh, berarti kamu tidak boleh tepuk. Paham ya? Gampang? Gampang. Yuk kita mulai. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk tiga, tepuk dua, tepuk dua, tepuk satu, tepuk tiga, tepuk satu, tepuk dua, tiga. Kalau nggak ada topeng jangan tepuk. Oke. Silakan duduk kembali. Kita sudah speaking, sudah berdoa. Sekarang lanjut. Jadi di hari ini anak-anak kita akan belajar bersama melalui diferensiasi based learning. Nanti kita gali pemahaman, nanti kita pelajari lebih dalam dari para tokoh ulama. Ini melanjutkan yang kemarin. Sebelum Pak Wais sampaikan tujuan pembelajaran, kita di pertemuan kemarin masih ingat kita belajar apa? Kita sudah mengenal siapa saja nama-namanya. Coba. Oh, Mbak Pulung siapa? Hamzah Al-Fansuri. Oh ya, ada Hamzah Al-Fansuri. Siapa lagi? Mbak Zizia siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani, betul. Ada lagi? Masih ingat? Ya. Oh, Mas Argo. Pak Muhammad Soleh Al-Samarani.
Muhammad Soleh Al-Samarani atau yang dikenal dengan Mbah Soleh Darat. Pas di pertemuan ini hari ini kita akan mengulik, kita akan mendalami peran dan juga keteladanan dari beliau, Mbah Soleh Darat tadi, kemudian Hamzah Al-Fansuri sama Syekh Nawawi Al-Bantani. Pak Wai sampaikan tujuan pembelajarannya. Di pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran ialah yang pertama, menganalisis peran dan keteladanan tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Yang tadi kebetulan disebutkan sama teman kita, siapa saja? Ada Hamzah Al-Fansuri, kemudian Nawawi Al-Bantani, kemudian Muhammad Soleh As-Samarani atau Mbah Soleh Darat. Setelah kita analisis, kita tahu peran dan keteladanan apa dari beliau yang bisa kita ambil. Kemudian nanti membuat proyek kreatif berupa poster, infografis, atau video pendek tentang tokoh ulama di atas ini. Yang ketiga tujuannya menumbuhkan sikap gemar membaca, menulis, dan produktif dalam berkarya. Oke, baik, dari tiga tokoh tadi yang akan kita gali nanti secara berkelompok sesuai dengan minat kalian, potensi kalian. Coba sekarang Pak Mas tak tanya dulu. Yang pertama, apa yang membuat para ulama ini atau peran ulama ini penting dalam kehidupan kita? Coba siapa yang bisa jawab? Saya. Oh, Mbak Kalim, silakan. Apa? Ulama atau para ahli agama Islam memiliki peran yang sangat penting dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Karena mereka bukan hanya sekedar pembawa pesan, tetapi juga menjadi teladan, pendidik, dan pemimpin bagi masyarakat. Oke. Para ulama ini tidak hanya membawa pesan agama, tapi juga jadi pemimpin dan peran dalam masyarakat. Kasih tepuk tangan. Benar. Ada lagi. Nilai-nilai apa dari para ulama yang masih relevan untuk kita contoh diterapkan dalam kehidupan sekarang? Coba. Siapa jawab? Oh, Mbak Ula, silakan. Akhlak dan etika. Akhlak dan etika. Mulia seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab. Oke, kemudian ada lagi? Berimbangan dunia dan akhirat. Ulama mengajarkan tentang biasa keseimbangan antara kehidupan duniawi dan spiritual. Oke. Pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ulama mendorong umat untuk mencari ilmu sebagai bagian dari ibadah. Oh iya, kasih tepuk tangan tuh Mbak Ula. Coba. Terus mengapa kita perlu meneladani para ulama? Kenapa sih kok kita perlu meneladani para ulama dalam zaman sekarang? Siapa mau jawab? Oh, Mas Gavin. Oke, para ulama memiliki banyak keteladanan, banyak amal perbuatan yang bisa kita contoh sampai saat ini. Kasih tepuk tangan Mas Davin. Oke, kemudian siapa ulama yang kalian tahu, kalian kenal selain dari tiga yang tadi ya? Mungkin kamu tahu, kamu kenal, dan apa perannya? Yo, Mbak Zara, siapa? Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, Haji Hasyim Asy'ari, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Oh ya. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri organisasi Muhammadiyah. Oke, kasih tepuk tangan, Mbak Zara. Benar ya, jadi ada Mbak Hasyim Asy'ari sama Kiai Ahmad Dahlan. Ya, yang menarik di sini bahwa dari Mbah Hasyim Asy'ari itu kemudian ada organisasi besar, namanya apa tadi? Nahdlatul Ulama. Sama Mbah Kiai Ahmad Dahlan itu organisasi apa? Muhammadiyah. Yang menarik anak-anak bahwa kedua tokoh yang berpengaruh besar di Indonesia itu adalah salah satu dari murid tiga tadi, ada Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat itu ternyata gurunya Mbah Hasyim Asy'ari sama Mbah Kiai Ahmad Dahlan.
Oke, baik anak. Sebelum nanti Bapak bagi kelompok untuk nanti kamu buat apa namanya tugas sesuai dengan minat kalian. Kita tahu bahwa ada tipe yang dia senang belajar condong pada visual, jadi senang nonton video, lihat gambar, ada yang visual, atau ada yang condong senang mendengarkan. Biasanya dia kalau zaman dulu senang dengarkan radio, atau sekarang senang dengarkan podcast dan sebagainya. Itu namanya di auditory. Ada visual, auditory. Ya, satu lagi, ketika mengamati sesuatu kamu lebih pada gerakan seninya, seni gerakannya. Itu namanya kinestetik. Jadi nanti dengan kamu mengamati video ini, kira kalian nanti condong kemana, gitu ya? Amati dulu. Itu bukan corak kebudayaan bangsa Indonesia. Akan tetapi karena kebudayaan yang berkembang di Indonesia sudah dibuat lingkungan masyarakat. Nanti dari analisis video, kemudian juga setelah ini awes bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Nanti masing-masing kelompok mengerjakan proyek hasil diskusi dan kerjanya dengan yang berbeda-beda. Nanti nomor 1 ada dengan opsinya boleh dibuat dalam bentuk mapping silakan, atau dibuat dalam bentuk infografis juga silakan. Ini berlaku untuk 3 kelompok ya. Atau mau buat video pendek juga boleh. Video pendek peran dari contoh dan ulama. Oke, sekarang Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Saya silakan berhitung 1 sampai 3 dari sini. 1, 3. 1, 2, 3. Oke, baik anak-anak, tadi sudah kita bagi jadi 3 kelompok. Tapi sebelum kumpul kelompok, coba cek dulu. SMK? Tidak. SMK? Tidak. Skimsa? Istimewa. Pertanyaan kita semua. Nah, sekarang kumpul sesuai kelompok masing-masing. Yo. Kelompok 1 Hamzah Al-Fansuri. Ya, tokohnya Hamzah Al-Fansuri. Nanti silakan kamu gali peran dan keteladanannya. Kemudian yang kelompok 2 Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang kelompok 3 Muhammad Soleh As-Samarani atau Mbah Soleh Darat. Ya. Nanti kamu analisis tokoh tersebut, kemudian dibuat peta konsepnya di LKPD yang Pak Wes berikan. Setelah itu kamu buat dalam bentuk infografis boleh, mind mapping juga boleh, atau PowerPoint, bahkan video pendek juga boleh. Silahkan nanti disepakati dengan kelompok masing-masing. Pak Wais kasih waktu 20 menit untuk dikerjakan. Ya. Kelompok 1. Kelompok 2. Ya, nanti dibuat pakai apa? Anak-anak bisa pakai apa? Canva boleh, CapCut juga boleh, atau pakai yang lain. Kalau ada yang belum paham silahkan bertanya. Jadi kelompok 1 jelas ya. Siapa tahunya tadi? Hamzah Al-Fansuri. Yang kelompok 2 siapa tadi? Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang kelompok 3 Muhammad Soleh As-Samarani. Oke, silakan dikerjakan. Oke, silakan sambil dikerjakan. Bagi tugas dibuat peta konsepnya sebelah sini. Sambil bisa nyetir template-nya pakai apa? Canva. Pilih template yang sesuai ya. Yang buat apa berarti? Infografis.
Oke, baik. Sudah selesai semua? Udah ya? Udah 20 menit, sekarang bisa dipaparkan. Siapa mau duluan? Kelompok berapa? Kelompok 1, oke. Silakan kelompok 1 langsung maju. Disampaikan. Kelompok 1 bisa dipaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisang Baskoro. Perkenalkan, nama saya Cahya Nafal Legeri-Tama. Perkenalkan, nama saya Rawardiansa. Perkenalkan, nama saya Wahinur Mahmud. Perkenalkan, nama saya Konando Pratama. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami dengan tokoh Hamzah Al-Fansuri. Hamzah Al-Fansuri adalah seorang sastrawan, ulama, dan sufi terkenal di Nusantara pada abad ke-16. Ia berasal dari Aceh dan dikenal sebagai tokoh pembaru sastra Islam Melayu serta salah satu pelopor sastra sufistik di dunia Melayu. Berikut adalah peran dan keteladaannya. Pelopor sastra sufi Melayu. Kelompok 2, silahkan bisa dipaparkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin berpresentasi dari hasil kelompok kami. Silakan untuk kalimat tunjukkan dari hasil diskusi dari kelompok kami. Syekh Nawawi Al-Bantani adalah seorang ulama besar yang berasal dari Banten, Indonesia. Beliau hidup pada abad ke-19 dan dikenal luas karena ilmu pengetahuannya yang sangat luas dalam bidang agama Islam. Syekh Nawawi lahir di Tanara, Banten pada tahun 1815. Sejak kecil, beliau sudah menunjukkan minat yang besar terhadap ilmu agama. Beliau belajar Al-Quran dan ilmu-ilmu dasar Islam kepada ayahnya. Setelah itu, beliau melanjutkan studi ke berbagai pesantren dan menimba ilmu dari para ulama besar pada masanya. Syekh Nawawi Al-Bantani adalah sosok ulama besar yang sangat berpengaruh dalam sejarah Islam di Indonesia, khususnya di Banten. Beliau dikenal sebagai seorang ilmuwan yang produktif dan seorang guru yang sangat dihormati. Peran utama Syekh Nawawi yaitu penyebar ilmu agama, perekat umat, dan pelopor pembaharuan. Syekh Nawawi Al-Bantani adalah sosok ulama besar yang sangat kita kagumi. Beliau dikenal sebagai seorang yang sangat alim, tekun dalam belajar, dan memiliki akhlak yang mulia. Banyak sekali hal baik yang bisa kita pelajari dari beliau. Demikian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Salah satunya yaitu penyebar ilmu agama, sama perekat umat, dan pelopor pembaharuan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan tentang Kiai Haji Soleh Darat. Bisa juga disebut Muhammad Saleh bin Umar As-Samalani. Kiai Soleh Darat, guru besar para tokoh. Kiai Soleh Darat adalah seorang ulama besar yang lahir di Jepara pada tahun 1820. Beliau dikenal sebagai guru dari tokoh-tokoh penting seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Perjalanan hidup
Belajar dari ayahnya, sejak kecil Kiai Soleh Darat sudah belajar agama dari ayahnya yang juga seorang ulama. Menuntut ilmu di berbagai pesantren, beliau melanjutkan belajar ke berbagai pesantren terkenal pada masanya. Mengejar banyak murid, Kiai Soleh Darat memiliki banyak murid termasuk tokoh-tokoh besar bangsa. Penulis produktif, beliau menulis banyak kitab agama dalam bahasa Jawa warisan besar. Kiai Soleh Darat dikenal sebagai sosok yang alim, bijaksana, dan toleran. Ajaran-ajaran beliau sangat berpengaruh dalam perkembangan Islam di Indonesia. Nilai-nilai yang beliau tanamkan seperti moderasi dan toleransi masih relevan hingga kini. Mengapa beliau penting? Guru para tokoh. Kiai Soleh Darat adalah guru dari pendiri NU dan Muhammadiyah, dua organisasi Islam terbesar di Indonesia. Penulis produktif, karya-karyanya menjadi rujukan penting dalam pembelajaran agama. Tokoh yang inspiratif, beliau adalah contoh sosok ulama yang menggabungkan ilmu agama dengan kepedulian terhadap bangsa. Ini adalah video singkat hasil dari kita. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, baik, alhamdulillah udah selesai presentasi 3 kelompok. Tadi ada yang membuat rangkuman ya, ada sketsa, kemudian min map, maaf. Ada tambahkan gambar juga ada yang buat video yang visual tadi, terima kasih. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa 3 tokoh ulama tersebut benar-benar gigih dalam berjuang dalam mencari ilmu, sabar dalam mengajarkan kepada murid-muridnya. Tadi dari Mbah Soleh Darat tadi ada muridnya, ada R.A. Kartini, ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang dari beliau kemudian lahir organisasi besar yang sampai sekarang masih ikut merawat bangsa Indonesia. Tentu kita sebagai generasi yang sekarang, kita harus mau melanjutkan perjuangan para tokoh ulama tersebut. Siap? Terakhir, ada yang mau menyimpulkan? Siapa yang berani? Coba hikmah atau simpulan? Iya, Mbak Vina, silakan. Menginspirasi akhlak mulia, menguatkan keimanan dan ketakwaan, memperluas wawasan keilmuan. Menginspirasi akhlak mulia, tadi tetap toleransi, tadi ya, menjaga kerukunan, itu nilai penting. Jangan sampai di era sekarang kalian ikut-ikutan kelompok yang nggak baik. Siap ya? Jangan sampai ikut di golongan kelompok-kelompok yang tidak baik, yang suka mengacau, suka meneror, jangan sampai. Ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari tadi bermanfaat, berkah, dan tentu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Bagaimana hari ini? Good? Oke, masih semangat? Habis ini istirahat ya, nanti istirahat, sholat jangan lupa. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada kurangnya, Pak Faiz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.